حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, kita pada siang hari ini akan membahas sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Thaha ayat yang ke-61. Ayat yang akan kita bahas yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Yang artinya, qala lahum Musa, berkata Nabi Allah Musa kepada mereka di sini adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadzibah. Celakalah kalian, janganlah kalian mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Fayushitakum bi'adzab. Jika kalian mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia akan membinasakan kalian semua dengan siksa. Lalu ayat ini ditutup dengan kalimat, dan ini yang menjadi fokus pembahasan kita, penutup dari ayat ini, wa qad khaba man iftara. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Sungguh merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Atau dengan kata lain, sungguh merugi orang yang berdusta. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Potongan ayat ini dijadikan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, dijadikan sebagai ayat yang termasuk kaedah-kaedah penting di dalam Al-Quran. Ayat ini menegaskan siapapun yang berdusta, entah dia berdusta atas nama Allah, dia menciptakan kedustaan-kedustaan, maka dampak dari perilakunya adalah kerugian bagi pelakunya. Sekalipun mungkin dia dimenangkan karena dustanya dia. Mungkin dia mendapatkan apa yang diinginkan karena dustanya dia. Mungkin dia menjatuhkan orang dan orang itu terjatuh karena dia berdusta. Namun, akibat dampak akhir kehidupannya pasti akan merugikan dan menghancurkan orang yang membuat kedustaan itu. Ini kaidah dalam kehidupan. Wa qad khaba man iftara.
Walaupun konteks ayat ini ma'asyiral muslimin berbicara tentang iftira yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka mengaku sebagai Tuhan. Mereka menfitnah Nabi Musa. Mereka ingin merusak kehormatan Nabi Musa. Bahkan mereka membuat alasan-alasan untuk membunuh Nabi Musa. Namun endingnya apa? Akhir ceritanya apa? Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah muliakan Nabi Allah Musa. Wa qad khaba man iftara. Tidak ada orang yang berdusta itu beruntung, Pak. Memang sekali lagi, mungkin di awal-awal episode dari kehidupan ini, dia mungkin menjadi pemenang. Namun akhirnya dia akan runtuh dan kalah. Ini kaidah kehidupan yang Allah tegaskan. Wa qad khaba man iftara. Kata Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil, kaidah ini juga berlaku bagi mereka-mereka yang berdusta juga atas nama Allah. Yakni mereka yang mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa didasari ilmu pengetahuan. Mereka berkata, ini dihalalkan oleh Allah padahal Allah tidak menghalalkan. Ini diharamkan oleh Allah padahal Allah tidak mengharamkan. Dan biasanya kedustaan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Allah Azza wa Jalla mengancam mereka yang berani membawa nama Allah padahal mereka tidak mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla memang berdasarkan apa yang mereka ucapkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah? Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Atau dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku padahal tidak ada wahyu yang turun kepadanya. Dan orang yang mengatakan sa'unzilu mithla ma anzalallah. Dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Di ayat yang lain di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Allah juga mengecam mereka-mereka yang berani membawa nama Allah padahal mereka berdusta. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Allah juga melarang melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Dan dia mengharamkan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Dan Allah mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dia berani mengatakan ini loh wahyu, ini loh ajaran Tuhan, ini loh ajaran Nabi. Padahal Allah, Nabinya tidak pernah menurunkan ajaran tersebut. Orang seperti ini berdusta dan dia akan merugi. Waqad khaba man iftara. Dan ini ma'asyiral muslimin, kedustaan seperti ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang ditokohkan karena dia mengerti agama. Namun orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menginginkan kedudukan, menginginkan jabatan, menginginkan harta. Maka dia rela berdusta atas nama Allah. Dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat kepadanya, dia rela berdusta atas nama Allah. Ini sudah diingatkan di dalam Al-Quran, model manusia-manusia seperti ini. Dan itu terjadi pada setiap umat.
terjadi pada setiap agama. Ada tokoh-tokoh yang menyelewengkan agama, berdusta atas nama Allah demi meraih dunia yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kalau Allah sudah memberikan peringatan, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, kita pun harus berhati-hati. Apa yang diucapkan oleh orang yang dianggap tokoh agama, kita harus kritis. Kita memikirkan apa yang diucapkan. Karena Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan tidak semua orang yang berbicara dengan atas nama agama, tidak semuanya jujur. Itu sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diingatkan di dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bersikap kritis. Ma'asyiral muslimin, Syekh Umar juga menjelaskan kaedah ini. Termasuk orang yang dianggap berdusta, mereka-mereka yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Semisal dengan yang kedua, kalau tadi yang kedua mereka mengatakan Allah menghalalkan, Allah mengharamkan, padahal berdusta. Misal yang ketiga ini, orang yang berdusta yang termasuk diancam ini dan dia akan mengalami kerugian. Mereka-mereka yang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi tidak pernah bersabda. Yakni mereka-mereka yang menciptakan hadis-hadis palsu, menyebarkan hadis-hadis palsu. Ma'asyiral muslimin, di zaman Nabi, ketika Nabi hidup, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan akan muncul orang-orang dari umatnya yang berbicara atas nama Nabi, padahal Nabi tidak pernah menyampaikan. Beliau SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia memesan tempat duduknya di dalam api neraka. Di sepeninggal Rasulullah SAW, ketika terjadi fitnah, banyak orang-orang yang kemudian menciptakan hadis-hadis yang tidak berdasarkan atau yang tidak bersumber dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini, maka Allah menciptakan ulama-ulama yang mana mereka memiliki keahlian untuk membedakan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang tidak sahih. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, gambaran lain dari penerapan kaidah ini, yakni yang termasuk orang-orang yang berdusta yang terancam di dalam ayat ini, termasuk di antaranya adalah mereka-mereka yang berdusta dalam rangka menghancurkan kehormatan manusia, menghancurkan kehormatan orang lain. Siapa yang berdusta untuk menghancurkan saudaranya dengan menuduh saudaranya melakukan perbuatan yang tidak dia lakukan, maka si penuduh Allah akan binasakan. Itulah ketetapan dari Allah. Waqad khaba man iftara. Sungguh merugi orang yang berdusta. Tidak ada orang yang menjatuhkan orang lain dengan dustanya dia, kecuali dia akan terjatuh di akhir kehidupannya. Dan ini diceritakan oleh Syekh Umar Al-Muqbil, diceritakan kejadian-kejadian di zaman sekarang yang begitu banyak. Di antaranya, salah satu kisah yang diceritakan di sini adalah kisah yang diceritakan oleh seorang wanita yang kemudian dia bertaubat. Lalu dia menceritakan masa lalunya. Dia pernah dengan seseorang membuat fitnah, menfitnah seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki. Wanita ini menfitnah wanita lain telah berselingkuh. Dia menfitnah bahwa wanita ini mengkhianati suaminya. Ini kejadian nyata di masa sekarang. Apa yang terjadi? Wanita ini diceraikan. Karena suaminya terpengaruh dengan gosip yang ada. Namun si wanita yang menfitnah,
dia berkata setelah setahun berjalan, wanita yang diceraikan karena gosip dan rumor itu menikah dengan seorang laki-laki lain yang kaya. Jadi wanita yang difitnah yang diceraikan menikah dengan laki-laki yang baik dan kaya. Sementara sang laki-laki menikahi wanita lain selain diriku. Jadi wanita ini menfitnah agar dia bisa menikah dengan laki-laki ini. Ternyata laki-laki ini dia tidak mendapatkan laki-laki tersebut. Justru dia mengatakan, aku dan orang kawanku yang menfitnah ini, kami tidak mendapatkan tujuan kami. Bahkan kami justru tertimpa berbagai macam bencana. Saya, kata beliau, terkena penyakit kanker darah. Sementara putra bibiku yang bersamaku menfitnah perempuan itu meninggal dunia dalam keadaan terbakar disebabkan korsleting yang terjadi pada alur listrik di tempat tinggalnya. Lalu wanita ini bertaubat kepada Allah. Dan kisah yang terakhir diceritakan seseorang siswa. Dia pernah bertengkar dengan kawannya. Lalu dia ingin menghancurkan kawannya ini. Dia pun suatu hari membawa obat-obatan terlarang. Lalu dimasukkan ke dalam tas milik kawannya. Dan akhirnya kawannya ini tertangkap. Dan dia pun kawannya ini tertuduh. Dan dimasukkan dalam penjara. Dia merasa puas. Karena sudah menjatuhkan orang ini, Pak. Namun, kata laki-laki ini, setelah beberapa waktu, setelah 2 tahun berlalu, aku pun mengalami kecelakaan yang hebat. Saya mengalami tabrakan mobil yang menyebabkan tangan kananku patah. Setelah peristiwa mengenaskan yang menimpa diriku, saya merasa bersalah. Aku pun mendatangi kawanku yang saya fitnah. Saya meminta maaf kepadanya. Saya memohon maaf kepadanya. Namun kawanku mengatakan tidak ada maaf. Aku akan terus memohon kepada Allah untuk menjatuhkan azab kepadamu sampai kita berjumpa di hadapan Allah. Karena kamu sudah merusak kehidupan saya. Maka laki-laki ini pun terus menyesal. Kawannya tidak memberi maaf. Namun dia sudah menyesal. Dan dia menceritakan ini sebagai pelajaran buat kita semua. Ikhwani fillah. Tidak ada yang lolos dari siksa Allah. Tidak ada yang lolos dari azab Allah. Tidak ada yang lolos dari bencana. Mereka-mereka yang berdusta. Baik berdusta atas nama Allah. Atau berdusta untuk menjatuhkan kawan-kawannya. Atau berdusta untuk meninggikan dirinya dan merendahkan orang lain. Mereka pasti akan mengalami kerugian. Sebagaimana firman Allah. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. Sungguh merugi. Tidak beruntung. Jangan dianggap beruntung orang-orang yang berdusta. Mengada-adakan kedustaan. Maka pesan dari ayat ini. Jangan pernah menganggap remeh berdusta. Jangan pernah menganggap remeh berbohong. Dan jangan pernah menganggap remeh sikap bohong kita akan menyelamatkan kita. Tidak. Demi Allah itu akan menghancurkan kehidupan kita cepat atau lambat. Maka jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang berjalan sesuai dengan aturan Allah. Sekalipun kejujuran mungkin akan merugikan kita pada waktu tertentu. Tapi Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang jujur. Allah akan memenangkan dan Allah akan menghancurkan mereka-mereka yang tidak jujur. Sebagaimana Fir'aun dan Musa. Musa diperangi. Tapi endingnya adalah Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Dan Musa menjadi pahlawan yang terus diingat dan terus diteladani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Kita akhiri kajian kita di siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.